Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan pada umumnya kepada jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama, tidak hanya Islam saja. Meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebengisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror sering menyadarkan tindakannya pada teks-teks suci agama. Sebagai misal ialah kemunculan ISIS dan jaringan-jaringan terorisme lainnya. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan melakukan perekrutan dan doktrinasi kepada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan, buku, buletin, hingga kecanggihan teknologi internet dengan tafsir yang ekstrem dan parsial. Mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya, serta memberikan tuduhan kafir dan bid'ah kepada kelompok lain, sehingga kelompok di luar mereka dianggap sah untuk dijadikan sebagai musuh yang halal diperangi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, lantas dari mana kita memulai untuk menanggulanginya? Hadirin hafizakumullah. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah membangun adalah republik. Yang demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keberagaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keberagaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, keberingasan, dan perusakan yang mengatasnamakan agama. Tidak lain karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan watak dasar Islam. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas sangat mafhum bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku dan bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernama negara Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan dan kemajuan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama yang lurus dan moderat. An Abi Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabba ilallah qala al-hanifatul samha, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, agama yang lurus dan moderat. Hadis ini mengabari pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keberagaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan secara normatif maupun praksis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensi risalah yang beliau dakwahkan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya, Islam datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masali wa masalul anbiya'i ka masali rajulin bana bunyanam fa ahsanahu wa ajmalahu fa ja'alan nasi yutifuna bihi yaquluna ma ra'ayna
bunyanan ahsana min haja illa hajihil labina tafakuntu anna tilkal labina, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi terdahulu itu ialah ibarat seorang membangun rumah, lalu menyempurnakan dan memperindahnya. Kemudian orang-orang mengelilinginya dan mengaguminya, seraya berkata, kita tidak pernah melihat bangunan yang lebih indah dari bangunan ini sebelumnya. Hanya saja ada satu bata yang belum diletakkan. Satu bata tersebut adalah aku. Hadis ini penting dilihat dan masih sangat relevan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan agama-agama sebelum Islam layaknya sebuah rumah. Rumah tersebut sudah dibangun. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan untuk merusak atau menghancurkan rumah tersebut. Nabi bahkan meneguhkan kembali bahwa Islam hadir ke muka bumi ini untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa jarul fawahisa ma zuhara wa ma baton wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi binafsi wa sanna bi malaikatihi qudsi faqala Allahu ta'ala wa lam yaj'al qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairil ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'ina tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'nal annal ghala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma johara minha wa ma batan an baladina haja khassah wa an sairil baladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.